rendah, gampang dirayu. Ayo Mbak Siti kita merayu Mbak Eka. Wah gawat ini, mudah tergoda ini. Kalau Mbak Siti gampang tergoda enggak? Enggak, yakin. Tapi ada yang apa juga jangan benci, bencinya jangan terlalu banget ke sesuatu, nanti lama-lama jadi suka juga bisa loh. Meeting terus jalaran saka kulino. Karena saking bencinya kan setiap hari kepikir, aduh mangkel, nanti lama-lama suka juga bisa. Bisa biasa. Yakin. Oke, oke. Terus itu resistensi ya. Kalau persistensi itu sikap dapat berubah seiring berjalannya waktu. Jadi misalnya anak kecil yang sulit sekali makan sayur, tambah besar, karena sudah tahu kalau sayur itu baik buat badan, jadi suka. Jadi kalau resistensi tadi tuh gampang berubah. Tapi kalau persistensi itu berubah tapi lebih lama jangka waktunya. Oh. Apa itu Mbak? Terhadap apa? Yang labil itu yang resistensinya rendah. Kalau persistensi itu ini loh, kayak satu revolusi, satunya evolusi. Kalau revolusi itu kan cepet toh. Kalau evolusi itu lama. Kan sayur. Sekarang doyan sayur berarti Mbak. Ada yang nggak doyan sayur enggak? Ya udah. Oke, resistensi adalah labil. Mbak nggak suka makan sayur? Hmm. Hmm. Dasar. Ini yang baru datang lagi. Ih, Mbak Eka kok ada 2 akunnya? Ya Allah, 1 bulan sekali. Mbak, makan sayur, Mbak. Buat pencernaan loh. Oh iya ya, masih ya. Oke. Ayo Mbak Eka, kita menggoda Mbak Siti untuk makan sayur. Nanti pasti DM dibawakan sayur. Ya Alhamdulillah. Wah ini tuh loh sayur yang gede-gede, batangnya banyak. Kenapa pahit lah Mbak Siti? Ya kalau Paris saya juga nggak seberapa suka. Boleh, boleh. Menculik Mbak Siti untuk dibawa ke pasar. Eh, BAB seminggu sekali. Mbak. Oh my god. Kok bisa? Minum air putihnya kurang. Pare pahit, Mas. Masa seminggu sekali, Mbak? Nah itu, minum itu juga penting loh ya, ginjalnya loh ya.
dipecah. Dipecah itu diapain? Mereka harus minum. Kalau nggak gitu nanti tuanya ginjalnya loh. Gak suka nongkrong. Coba juga ya suka nongkrong di WC. Minum. Sehari 2 liter. Iya. Ya, Mbak Eka sama Mbak Siti bersama-sama belajar. Satu makan sayur, satu minum air putih. Jadi nanti TTM makanannya sayur dan minumannya air putih. Nggak boleh yang lain. Nasi, sayur, plus air putih. Sudah. Oke, oke. Belajar, latihan makan sayur sama minum air. Oke, saya lanjutkan sekarang keyakinan. Sikap memiliki tingkat keyakinan terhadap sikap itu sendiri. Contohnya, sikap seseorang terhadap agama yang dianutnya akan memiliki tingkat keyakinan yang tinggi, sedangkan sikap seseorang terhadap adat kebiasaan mungkin memiliki tingkat keyakinan yang lebih kecil. Jadi maksudnya sikap kita terhadap sesuatu itu kuat apa enggak keyakinan. Dengan kalau tentang agama kan berarti sikap kita kuat, tapi kalau untuk hal-hal yang lain mungkin tidak sekuat kalau berurusan sama urusan agama seperti itu. Terus sikap dan situasi. Sikap seseorang terhadap suatu objek dapat dipengaruhi oleh situasi yang dihadapi. Misalnya, orang yang senang makan pedas tidak akan tertarik untuk menyantap sambal kalau lagi diare. Ya, jadi tambah murus kalau tambah diare kan. Jadi tergantung sesuatu. Kadang-kadang sikap itu juga bisa beradaptasi terhadap sesuatu. Bisa, maksudnya walaupun kita suka tapi ada kondisi sesuatu yang memaksa kita kan nggak bisa, ya kita jadinya juga nggak bisa melakukan. Itu tadi kan jatuhnya akhirnya kayak kembali sama ke konsisten tadi kan. Konsisten tadi kan juga walaupun biasanya sikap sama perilaku kita konsisten rata-rata, tapi kalau terhadap situasi tertentu itu bisa beradaptasi atau berubah. Kayak tadi kan anak kecil tadi dia suka susu coklat tapi karena nggak punya duit jadinya nggak beli susu coklat, mungkin beli yang susu biasa gitu. Terus generalisasi sikap terhadap suatu objek atau kelas objek dapat menyebabkan konsumen melakukan generalisasi kondisi objek atau kelas objek tersebut. Jadi ini konsumen yang mengalami pelayanan yang kurang baik di salah satu bagian rumah sakit akan mengeneralisasi bahwa semua jenis pelayanan rumah sakit umum ada buruk. Jadi kayak misalnya pengalaman terhadap sesuatu. Mungkin tadi Mbak Siti pernah makannya pare biasa, pare nggak dimasak. Maksudnya cuma pare bodok dimakan, ya jelas saja pahit. Tapi mungkin padahal sebenarnya kalau pare dimasak sama kayak tadi kayak katanya Mas Suma dipecak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya jatuhnya pare itu enak, tapi karena yang dimakan awal itu nggak enak, jadi tergeneralisasi bahwa pare itu nggak enak. Sikap dapat dipelajari dari pengalaman pribadi ketika bersentuhan dengan dunia nyata atau berasal dari informasi dari relasi penjual dan media massa. Jadi pernah nggak mbak-mbak sama mas belum pernah berhadapan dengan sesuatu tapi sudah dengar cerita dari teman kalau di tempat itu misalnya nggak enak terus jatuhnya juga jadi nggak suka, jadi nggak pengen ke sana. Jadi sikap kita bisa dipelajari ya dari teman, kita terpengaruh bisa. Nggak sugesti juga sih apa ya. Apalagi kalau itu teman deket kita kan biasanya kita cenderung percaya sama mereka. Ya, istilahnya kan kalau sudah dengar, oh itu nggak enak, badan kita kayak sudah menolak, bukan sugesti juga sih. Nah, itu bisa. Seperti itu. Oke, ada yang mau